Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini untuk mata kuliah dokumentasi kebidanan, kita akan membahas tentang konsep dokumentasi dengan beberapa topik yang akan kita bahas, yaitu mulai dari tujuan dan fungsi dari dokumentasi, kemudian prinsip dari dokumentasi, kemudian aspek legal dan etik dalam pendokumentasian, serta yang terakhir adalah berkaitan dengan manfaat dokumentasi. Untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan pengertian dari dokumentasi. Jadi sebenarnya kata-kata dokumentasi ini berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, yaitu dokumen, yang artinya adalah satu atau lebih lembar kertas resmi dengan tulisan di atasnya. Jadi itu yang disebut dengan dokumen. Dokumen sendiri merupakan suatu catatan otentik atau bisa dikatakan merupakan dokumen asli, bukan hasil dari fotokopi, yang bisa dijadikan bukti dalam persoalan hukum. Ya, jadi berkaitan dalam mengurus persoalan hukum. Dokumentasi sendiri dalam asuhan kebidanan merupakan suatu pencatatan yang lengkap, akurat terhadap keadaan kejadian yang dilihat dalam pelaksanaan asuhan kebidanan. Jadi mulai dari proses asuhan kebidanan. Kemudian dokumentasi digunakan sebagai suatu keterangan baik yang tertulis maupun yang terekam mengenai data subjektif. Jadi data subjektif itu berarti data yang kita peroleh dengan melakukan anamnesa baik pada pasien secara langsung maupun pada keluarga pasien, yaitu dengan cara wawancara. Kemudian untuk hasil pemeriksaan secara objektif sendiri, yaitu bisa berupa hasil pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan penunjang, misalnya hasil dari pemeriksaan laboratorium, kemudian pemeriksaan USG, dan sebagainya. Kemudian analisa. Analisa yaitu untuk menentukan suatu diagnosa, kemudian dari diagnosa itu kita merencanakan asuhan apa yang akan diberikan kepada pasien. Setelah kita menentukan perencanaan, baru dilanjutkan dengan pelaksanaan asuhan kebidanan, dan yang terakhir adalah pada tahap evaluasi. Tindakan medis pengobatan yang diberikan kepada klien baik yang rawat jalan maupun yang rawat inap serta pelayanan gawat darurat. Jadi itu dari pengertian dari dokumentasi. Pendokumentasian sendiri, misalnya kalau misalnya nanti kalian praktek di rumah sakit, itu istilahnya disebut rekam medik. Jadi setiap pasien itu memiliki buku atau rekam medik tersendiri. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk tujuan dokumentasi. Tujuan dokumentasi yang pertama yaitu sebagai sarana komunikasi. Sebagai sarana komunikasi ini, dokumentasi yang dibuat, yang kita tulis secara lengkap dan akurat, sangat berguna dalam membantu mengkomunikasikan asuhan kebidanan yang diberikan oleh anggota tim kesehatan. Jadi dengan adanya dokumentasi ini akan mencegah terjadinya pengulangan informasi bagi pasien maupun bagi anggota tim kesehatan. Melalui dokumentasi ini diharapkan tidak akan ada rencana asuhan yang sama sekali tidak dilakukan oleh bidan, serta mampu memperkecil kesalahan dalam melakukan asuhan kebidanan. Jadi dengan terjalinnya komunikasi yang lancar dari anggota tim kesehatan, maka akan membantu bidan
dalam memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Saya contohkan di sini juga misalnya pada saat kita bekerja di rumah sakit, tentunya bekerja secara tim. Jadi misalnya shift pagi, shift siang, kemudian shift malam. Dengan adanya dokumentasi ini akan memudahkan eh, pengalihan tanggung jawab, ya. Jadi tidak ada pengulangan dari asuhan kebidanannya, kemudian memastikan bahwa dengan adanya dokumentasi ini memastikan bahwa pasien itu benar-benar mendapatkan asuhan kebidanan yang sesuai yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi tidak sampai ada pengulangan pemberian asuhan atau ada beberapa asuhan yang tidak dilakukan karena kurangnya komunikasi. Jadi dengan adanya dokumentasi atau yang sudah dituliskan di rekam medis itu akan memudahkan tim kesehatan untuk mengecek apakah asuhan yang diberikan sudah terlaksana secara maksimal atau ada beberapa asuhan yang tidak dilakukan. Jadi seperti itu. Jadi dengan adanya dokumentasi bisa dijadikan sebagai sarana komunikasi antar tim atau tenaga kesehatan. Tujuan yang kedua yaitu sebagai sarana tanggung jawab dan tanggung gugat. Jadi dengan adanya dokumentasi ini akan melindungi pasien serta menjamin keamanan bidan melalui pelayanan asuhan kebidanan yang berkualitas. Jadi harapannya adalah bidan melakukan pendokumentasian semua tindakan yang telah dilakukan kepada pasien. Hal ini penting kenapa? Sebagai langkah antisipatif terhadap ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan yang diterima, terutama berkaitan dengan masalah hukum. Dengan demikian, maka dokumentasi dapat dijadikan alat untuk melindungi tenaga kesehatan dan menjawab ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan yang diterima. Jadi, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ada gugatan dari pasien karena pelayanan yang kurang optimal atau mengatakan dia ada yang kurang tepat misalnya, dengan adanya dokumentasi ini bisa menjadikan suatu bukti bahwa seorang bidan itu benar-benar telah melakukan asuhan atau pelaksanaan pemberian asuhan secara tepat. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk tujuan dokumentasi yang ketiga, yaitu sebagai sarana informasi statistik, ya. Data statistik yang tercantum dalam dokumentasi kebidanan dapat membantu merencanakan kebutuhan institusi di masa yang akan datang, antara lain sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan kebutuhan secara teknis, ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan sebagai sarana pendidikan. Sebagai sarana pendidikan di sini, dokumentasi asuhan kebidanan di institusi pelayanan yang telah dilaksanakan secara baik dan benar akan membantu peserta didik atau mahasiswa kebidanan maupun mahasiswa bidang kesehatan yang lain untuk mendapatkan pengetahuan dan bisa membandingkan pengetahuan yang diperoleh di institusi dan pengetahuan yang diperoleh dari tempat praktik atau institusi pelayanan kesehatan. Seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk tujuan dokumentasi selanjutnya, yaitu sebagai sumber data penelitian. Ya, informasi yang ditulis dalam dokumentasi asuhan kebidanan dapat digunakan sebagai sumber data penelitian. Jadi hal ini sangat erat kaitannya dengan asuhan kebidanan yang diberikan. Melalui kegiatan penelitian ini nantinya diharapkan, ya, akan tercipta suatu bentuk asuhan kebidanan yang aman, efektif, dan etis. Pada saat ini mungkin nanti kalian juga akan melewati proses ini. Jadi kalau di program studi D3 kebidanan itu sekarang untuk sistem penelitiannya adalah penelitian kasus. Jadi mengkaji mulai dari kehamilan sampai ibu menentukan KB yang akan digunakan. Jadi seperti itu.
dari beberapa asuhan yang kalian berikan nantinya akan kalian bisa digali. Kira-kira asuhan yang diberikan itu sudah bisa dikatakan efektif atau tidak. Jadi kalau misalnya ternyata ditemukan kurang efektif, bisa dijadikan bahan masukan untuk pemberian asuhan kebidanan pada pasien selanjutnya. Jadi harapannya adalah ada perbaikan-perbaikan sehingga mewujudkan adanya sistem pelayanan kebidanan yang kompeten. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu sebagai jaminan, ya, sebagai jaminan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi melalui dokumentasi asuhan kebidanan yang baik dan benar, diharapkan dapat mencapai asuhan kebidanan yang berkualitas, yaitu suatu perbaikan kualitas pelayanan kesehatan tidak dapat diperoleh tanpa adanya dokumentasi yang kontinu dan akurat, baik oleh bidan maupun tenaga kesehatan yang lain. Kita lanjut. Tujuan dokumentasi sebagai sumber data perencanaan asuhan kebidanan berkelanjutan. Jadi melalui dokumentasi yang baik dan benar, maka akan didapatkan data aktual dan konsisten, yaitu mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan oleh bidan melalui langkah-langkah manajemen kebidanan. Jadi manajemen kebidanan itu mulai dari kita melakukan pengkajian, kemudian kita menentukan diagnosa masalah, diagnosa potensial, kemudian diagnosa potensialnya apa, kemudian perencanaan, kemudian kegiatan atau pelaksanaannya sampai terakhir pada tahap evaluasi, ya. Jadi kalau misalnya dari perencanaan asuhan kebidanan yang telah dilakukan itu dilihat kurang efektif, maka untuk selanjutnya kita coba membuat asuhan kebidanan dengan cara yang lain. Intinya yang sesuai atau yang cocok dengan kondisi pasien. Jadi seperti itu. Untuk tujuan dokumentasi kebidanan. Untuk selanjutnya yaitu berkaitan dengan fungsi dokumentasi. Jadi apa sih fungsi dari dokumentasi itu? Yang pertama yaitu bisa dikatakan sebagai bentuk tanggung jawab profesi bidan. Jadi dalam pelayanan kebidanan, dokumentasi merupakan bagian dari kegiatan bidan setelah memberikan asuhan kebidanan. Dokumentasi asuhan kebidanan akan membantu kelancaran dan kontinuitas pemberian asuhan kebidanan, membantu koordinasi rangkaian asuhan kebidanan, serta dapat membantu merumuskan evaluasi kemajuan status kesehatan pasien setelah pemberian asuhan kebidanan. Ini hampir sama dengan yang saya contohkan tadi bahwa terutama untuk tenaga kesehatan yang bekerja secara tim. Misalnya yang bekerja di rumah sakit. Jadi bisa dikatakan sebagai bentuk tanggung jawab bidan setelah memberikan asuhan apapun, perencanaan apapun, itu mesti kita lakukan dokumentasi pada rekam medis pasien. Kemudian yang kedua fungsi dokumentasi yaitu sebagai perlindungan hukum. Perlindungan hukum jadi harapannya dengan ini maka dapat digunakan saat terjadi dokumentasi kebidanan ini bisa digunakan pada saat terjadi kasus malpraktik yang menyangkut pemberian asuhan kebidanan oleh bidan. Jadi dokumentasi dapat bersifat kritis dalam menentukan apakah asuhan kebidanan yang diberikan telah memenuhi standar pelayanan kebidanan atau tidak. Ya. Kemudian selanjutnya fungsi dokumentasi tentunya mematuhi standar pelayanan.
Sebuah institusi pelayanan kesehatan, ya termasuk institusi pelayanan kebidanan, harus mematuhi standar-standar tertentu untuk mendapatkan izin operasional dan kualitas tertentu, misalnya akreditasi. Ya, sama halnya dengan kampus kita. Jadi kita lihat akreditasinya seperti apa, apakah sudah memenuhi standar kampus yang bisa dikatakan eh, bisa menghasilkan bidan-bidan yang kompeten atau bagaimana, ya, seperti itu. Institusi yang telah terakreditasi baik tentunya mempunyai sistem pendokumentasian yang baik. Ya, sistem pendokumentasian yang dipakai juga harus sesuai dengan standar atau peraturan yang dikeluarkan oleh pihak pembuat kebijakan, tentunya dalam hal ini yaitu pemerintah. Ya, jadi apa-apa yang kita lakukan harus sesuai dengan standar pelayanan. Kemudian fungsi dokumentasi yang selanjutnya yaitu efisiensi kegiatan dan pembiayaan asuhan. Jadi dokumentasi bisa dikatakan merupakan sumber data dan informasi untuk menyusun rencana kegiatan yang berhubungan dengan aspek efisiensi dan pembiayaan. Jadi dokumentasi bisa merupakan sumber data dan informasi untuk pendidikan lainnya, khususnya untuk bidang riset. Jadi pada akhirnya dokumentasi pun dapat dipergunakan sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu. Itu untuk fungsi dokumentasi. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip dokumentasi. Jadi prinsip dokumentasi ini terdiri dari 3. Yang pertama, yang harus kita pastikan adalah datanya harus akurat. Kemudian yang kedua, ringkas. Jadi tidak harus bercerita panjang lebar, tapi nanti yang baca tidak paham dengan apa yang bidan atau tenaga kesehatan tuliskan. Jadi ringkas, padat, jelas. Kemudian kemudahan untuk dibaca. Nah, maksudnya di sini harapannya adalah ketika kita melakukan dokumentasi, tulisan yang kita tuliskan di atas kertas tersebut harus mudah dibaca oleh tenaga kesehatan yang lainnya. Jadi seperti itu. Jangan sampai kita menulis asal saja, kemudian ketika tenaga kesehatan yang lain mau membaca malah tidak dapat dibaca. Tentunya ini akan menimbulkan masalah. Jadi misalnya seharusnya asuhannya sudah diberikan, malah ada yang tertunda karena tulisan yang kurang jelas. Nah, yang paling parahnya lagi adalah ketika bidan yang menulis tersebut, ketika disuruh untuk membaca ulang, ternyata tidak paham dengan tulisannya sendiri. Nah, ini yang repot ya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang pertama berkaitan dengan definisi dasar aspek legal dan etik dalam pendokumentasian. Ya, ini beberapa definisi dari beberapa istilah berkaitan dalam pendokumentasian. Yang pertama adalah legal atau sah, tentunya harus disahkan menurut hukum. Jadi legal atau sah di sini artinya dokumentasi tersebut disahkan juga secara hukum. Nah, kemudian yang kedua adalah kesalahan. Kesalahan merupakan kerugian individu yang dapat diberikan ganti rugi menurut hukum. Biasanya berupa apa ya?
ya sanksi secara hukum. Ya. Kemudian selanjutnya kelalaian. Kelalaian adalah merupakan kegagalan dalam menjalankan perawatan dengan baik atau wajar atau tidak melampaui standar. Apa bedanya kesalahan dan kelalaian? Jadi kalau misalnya kesalahan itu memang bisa dikatakan disengaja, ya. Jadi kalau kesalahan itu memang disengaja, tapi kalau misalnya kelalaian itu bisa disebabkan karena faktor lupa. Contohnya adalah kalau misalnya yang kesalahan, jadi misalnya seorang bidan dari segi standar pelayanan seharusnya tidak boleh melakukan aborsi. Nah, tapi pada kenyataannya masih ada beberapa tenaga kesehatan yang melakukan aborsi. Jadi kesalahan itu karena memang dari faktor kesengajaan. Sedangkan kelalaian itu karena faktor lupa, ya, lalai. Saya contohkan misalnya pada saat tenaga kesehatan atau dokter melakukan SC atau operasi sesar, ternyata ada beberapa alat medis yang masih tertinggal di dalam perut pasien. Nah, itu bisa dikatakan suatu kelalaian tanpa disengaja. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut beberapa istilah lainnya, yaitu malpraktik. Nah, kalau malpraktik di sini bisa karena kelalaian profesi atau karena kegagalan mematuhi standar yang harus dijalankan seseorang. Jadi kalau malpraktik ini bisa karena faktor kelalaian atau bisa karena faktor kesalahan dari tenaga kesehatan itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan standar kebidanan. Nah, apa yang dimaksud dengan standar kebidanan? Standar kebidanan merupakan standar perilaku asuhan kebidanan yang harus dipatuhi oleh seorang bidan profesional. Jadi ketika kita memberikan asuhan harus benar-benar sesuai dengan standar kebidanan. Kemudian kita lanjutkan untuk istilah kewajiban. Yang dimaksud kewajiban di sini merupakan tuntutan hukum bagi seseorang untuk mematuhi standar pelayanan guna melindungi orang lain dari resiko gangguan yang tidak wajar. Jadi maksudnya kalau misalnya sudah terbukti tenaga kesehatan melakukan malpraktik, maka tentunya dia harus wajib mengganti rugi apa sesuai hukum, berdasarkan hukum apa yang harus diganti sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan pelanggaran. Jadi kegagalan untuk menjalankan kewajiban. Jadi seharusnya dia sudah harus mengganti uang misalnya, tapi dia melanggar. Seharusnya dia mengganti uang, malah dia tidak mengganti uang dan kabur, istilahnya lari dari tanggung jawab. Kemudian habis itu istilah yang selanjutnya adalah kelalaian kausal. Kelalaian yang dapat menyebabkan gangguan nyata pada seseorang. Kemudian selanjutnya adalah liabilitas. Liabilitas merupakan keputusan hukum bahwa seseorang bertanggung jawab atas gangguan pada orang lain dan diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Kemudian ganti rugi atau denda. Sejumlah uang yang diminta melalui pengadilan oleh klien atau pasien yang disebabkan karena kelalaian dari tenaga kesehatan. Jadi itu untuk beberapa istilah atau definisi dasar berkaitan dengan aspek legal dan etik dalam pendokumentasian.
Kita lanjut untuk pedoman agar pendokumentasian diakui dan legal secara hukum, yaitu yang pertama, bidan harus memahami dasar hukum dari tuntutan malpraktek yang mungkin akan melibatkan para bidan. Jadi secara hukum bidan juga harus tahu apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bidan sesuai dengan peran dan fungsi bidan itu sendiri. Kemudian, bidan harus memberikan informasi tentang kondisi pasien secara tepat. Ya, apa gunanya? Agar mengurangi intinya pasien tidak paham dengan penjelasan bidan. Jadi ketika kita sudah memberikan informasi pada pasien, kita coba tanyakan ulang ya. Kalau misalnya pasien menjawab secara tepat apa yang kita sampaikan atau mengulang kembali secara tepat, maka informasi yang kita sampaikan benar-benar sudah dapat diterima oleh pasien. Jadi seperti itu untuk mengurangi kesalahpahaman dalam pemberian informasi. Kemudian selanjutnya, bidan harus memperlihatkan semua fakta mengenai proses asuhan yang telah diberikan secara tepat dan akurat. Ya, intinya semua apapun yang kita lakukan pada pasien, jam sekian memberikan obat, jam sekian kita membuang urin, misalnya jam sekian kita melepas infus misalnya. Apapun yang kita lakukan tetap harus didokumentasikan pada rekam medis pasien secara tepat dan akurat. Kemudian, bidan harus memperhatikan kondisi pasien dan melakukan pencatatan secara rinci, ya, hampir sama dengan yang tadi. Selain tepat dan akurat, maka harus juga secara rinci. Tepat di sini berarti artinya ya sesuai apa yang kita lakukan, yaitu yang kita catat dan dilakukan secara akurat. Kemudian harus secara rinci. Rinci di sini bukan dengan istilah bertele-tele ya, tapi tetap fokus, runtut, secara singkat tapi jelas ya. Kemudian ini ada beberapa panduan legal sebagai petunjuk bagaimana sih kita melakukan pendokumentasian yang benar. Jadi kalau misalnya kita melakukan dokumentasi, jangan menggunakan tip X atau mencoret tulisan yang salah ketika mencatat. Ya, jadi kalau misalnya ada yang salah, maka cara yang benar adalah dengan membuat satu garis pada tulisan yang salah. Jadi tulisannya masih bisa terbaca sebenarnya, cuma jadi hanya satu garis saja. Jadi yang pertama kita tidak boleh menggunakan tip X ya. Kemudian yang kedua, mencoret tulisan yang salah ketika mencatat. Jadi semuanya dihitamkan misalnya. Jadi seperti itu. Jadi tulisan yang yang dicoret itu tidak nampak ya. Jadi kesannya adalah ketika kita melakukan hal tersebut, bidan seperti mencoba untuk menyembunyikan informasi dan merusak catatan. Maka yang benar hanya menggunakan satu garis saja. Jadi misalnya pendokumentasian, salah nulis misalnya, ya kita cukup coret saja di bagian tengah pada kata pendokumentasian. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan menulis komentar yang bersifat mengkritik klien atau tenaga kesehatan yang lain. Jadi yang kalian tuliskan nantinya yaitu hanya tulisan yang berupa uraian objektif tentang perilaku klien dan tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lain. Jadi bukan yang subjektif ya, yang objektif dari hasil pemeriksaannya gimana perilakunya. Misalnya mungkin karena ada faktor penurunan kesadaran misalnya, jadi dia berontak misalnya kayak gitu, atau istilahnya itu kita tuliskan. Jadi bisa dikatakan itu sebagai bentuk penurunan kesadaran dari pasien. Jadi jangan menuliskan mengkritik klien atau tenaga kesehatan lainnya pada rekam medis. Kurang etis juga ya melakukan kritik dan saran pada rekam medis pasien. Kemudian
mengoreksi kesalahan sesegera mungkin. Jadi kalau misalnya sudah tahu salah, ya koreksi pada saat itu, jangan kita biarkan atau kita oh ya sudah nanti diganti nanti aja. Bisa saja faktor lupa akan semakin banyak sehingga seharusnya dikoreksi malah tidak dilakukan koreksi. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu mencatat data yang hanya berupa fakta. Catatan harus akurat dan dapat dipercaya. Jadi jangan mengada-ngada. Apa yang kalian dapatkan dari hasil pemeriksaan, yaitu yang kalian tulis. Misalnya, saya contohkan untuk pengukuran TFU atau pengukuran tekanan darah lah. Untuk pengukuran tekanan darah, kalian coba anamnesa ke ibunya, Bu, biasanya tekanan darahnya berapa? Saya biasanya 120/80, Bu, misalnya. Kemudian kalian periksa, ternyata hasilnya 160/100 misalnya. Tapi karena kalian tadi sudah sempat nanya, ada data, ibunya mengatakan normalnya 120 per sekian, karena kalian khawatir apa saya yang salah atau bagaimana, sehingga kalian malah mengikuti kata-kata ibunya. Ya, menulis apa yang disampaikan oleh ibunya. Padahal yang benar adalah ya hasil yang kalian periksa, hasil yang kalian yakini, maka itu yang harus kalian tuliskan pada rekam medis. Ya, seperti itu. Kemudian jangan membiarkan bagian kosong pada catatan bidan. Jadi misalnya bidan A itu shift pagi. Kemudian dia lupa tidak menulis hasil laporannya. Nah, itu jangan sampai kejadian seperti itu. Kenapa? Resikonya adalah bisa saja tenaga kesehatan lainnya atau siapapun bisa menuliskan pada catatan bidan. Jadi ketika nanti ada gugatan dari pasien dan di situ kosong kemudian dilihat adalah bidan A yang melakukan asuhan, maka resikonya bisa saja bisa dituntut karena asuhan yang dituliskan mungkin tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh bidan A di lapangan, kayak gitu ya. Kemudian kita lanjut, semua catatan harus dapat dibaca dan ditulis dengan tinta. Ya, jadi tulisannya, jadi mulai sekarang harus belajar untuk menulis, ya bukan ini ya, bukan belajar menulis, intinya tulisan yang bisa dibaca. Walaupun jelek tapi bisa dibaca, misalnya seperti itu. Dan yang ditulis adalah dengan menggunakan tinta. Selanjutnya, apa lagi yang perlu kita perhatikan? Jadi jika mempertanyakan suatu instruksi, catat bahwa Anda sedang mengklarifikasi. Saya contohkan di sini terutama untuk bidan yang bertugas di rumah sakit, itu kadang bisa dikatakan dokter objinnya kadang tidak standby di rumah sakit. Jadi bidan biasanya untuk melakukan konsultasi pada pasien yang baru masuk rumah sakit, biasanya konsultasinya melalui HP atau melalui telepon. Jadi seperti itu. Jadi ketika kalian menyampaikan informasi bahwa pasien ini dengan diagnosa HPP misalnya atau hemoragik postpartum atau perdarahan pada masa nifas. Nah, nanti mungkin dokternya akan menyampaikan beberapa instruksi bahwa asuhan yang harus diberikan pada pasien tersebut adalah A, B, C, D misalnya seperti itu. Nah, untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan dokter itu sudah sesuai dengan pemahaman kita, maka kita tentu harus mengklarifikasi. Dokter, untuk asuhan kebidanan yang diberikan yaitu A, B, C, D misalnya seperti itu. Jadi benar-benar kita mengklarifikasi ulang apa yang telah disampaikan oleh dokter. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan menulis untuk diri bidan itu sendiri. Jadi apa yang kita tuliskan pada rekam medis pasien merupakan hasil asuhan yang telah kita berikan. Jadi bukan untuk hasil asuhan yang dilakukan oleh dokter misalnya. Karena dokter juga menuliskan secara mandiri juga, bidannya bidan, kemudian dokter ya dokter, misalnya bagian laboratorium yang menuliskan tentang hasil laboratoriumnya di
rekam medis. Seperti itu. Kemudian menghindari penulisan yang bersifat umum, ya. Kemudian dokumentasi dimulai dengan waktu dan diakhiri dengan tanda tangan serta titel dari tenaga kesehatan. Kemudian kita lanjut untuk teknik pencatatan agar sebuah dokumen memenuhi aspek hukum. Yang pertama, dokumentasi secara detail informasi penting yang bersifat klinis, yaitu jadi menuliskan secara secara detail informasi yang bersifat klinis. Hal ini bertujuan ya bisa memberikan gambaran menyeluruh tentang keadaan pasien dan asuhan yang telah diberikan. Kemudian menandatangani setiap kali menuliskan dan memasukkan data. Jadi shift pagi menuliskan asuhan apa yang diberikan itu mesti disertai dengan tanda tangan. Kemudian melakukan pemberian obat, tanda tangan, melakukan TTV atau pemeriksaan tanda-tanda vital, kita harus tetap tanda tangan, misalnya seperti itu. Tulisan harus jelas dan rapi. Nah, ini ya tadi sudah sempat saya jelaskan, jadi harus bisa dibaca oleh tenaga kesehatan yang lain. Kemudian menggunakan ejaan atau tata bahasa dan ungkapan medis yang tepat. Mendokumentasikan harus menggunakan tinta biru atau hitam. Jadi jangan sampai kita menggunakan tinta merah atau tinta hijau dan tinta yang lainnya. Jadi harus biru atau hitam. Dan yang untuk masalah waktu, waktu yang kita gunakan adalah waktu dalam 24 jam. Jadi jangan menggunakan jam 9 pagi misalnya, jam 9 malam. Jadi jangan seperti itu. Jadi misalnya waktunya jam 9 berarti 09.00 WIB. Kemudian kalau misalnya jam 9 malam berarti 21.00 WIB misalnya seperti itu. Jadi aturan untuk waktu ini kita menggunakan aturan waktu yang 24 jam. Kemudian menggunakan singkatan yang resmi. Jadi singkatan ini merupakan singkatan yang sudah familiar, terutama untuk beberapa istilah di bidang kesehatan. Saya contohkan misalnya TTV. TTV kan sudah biasa kita dengar. Jadi TTV itu sebenarnya adalah tanda-tanda vital yang meliputi suhu, nadi, RR, dan tekanan darah misalnya seperti itu. Jadi singkatan yang resmi. Jadi kalau misalnya di luar itu, ya sebisa mungkin jangan, karena apa? Bisa menimbulkan informasi yang kita sampaikan tidak sampai pada tenaga kesehatan yang lainnya karena beberapa istilah yang mungkin kurang tepat. Kemudian mencatat tanda-tanda vital pasien dalam bentuk grafik ya. Jadi kalau tanda-tanda vital pasien biasanya memang terutama di rumah sakit ya, biasanya kan memang ada rawat inap. Jadi kalau rawat inap itu biasanya dituliskan dalam bentuk grafik untuk tanda-tanda vitalnya. Selanjutnya yaitu mencatat nama pasien di setiap halaman. Jadi setiap halaman itu mesti ada nama pasien. Kita lanjut, ya kita harus berhati-hati ketika menuliskan status HIV. Karena status HIV ini bisa dikatakan masih bisa dikatakan hal yang tabu atau masih menakutkan. Jadi seperti itu. Intinya kita harus menjaga privasi pasien. Kemudian kita lanjut, hindari menerima instruksi verbal atau via telepon. Ini saya contohkan adalah saya contohkan untuk misalnya tadi untuk dokter yang memberikan instruksi secara verbal atau via telepon itu sangat beresiko terjadi kesalahan. Misalnya obat yang disebutkan apa, yang diterima oleh bidan atau tenaga kesehatan apa. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana sih sebenarnya panduan yang perlu kita lakukan dalam melakukan pendokumentasian kepada instruksi dokter secara verbal atau melalui telepon? Yang pertama, jadi untuk menghindari kesalahan dalam menerima instruksi verbal atau via telepon, yang pertama kita harus tetap menuliskan tanggal
dan waktu pemberian instruksi, ya, tanggal dan waktu tetap kita berikan. Kemudian segera mendokumentasikan pada saat menerima instruksi, membacakan kembali, ya. Jadi saya ingatkan kembali, jadi ketika sudah mendapatkan instruksi, kita harus membacakan kembali kepada dokternya, sehingga sebagai bahan klarifikasi bahwa apa yang kalian terima memang sudah benar atau sesuai dengan instruksi dokter. Kemudian mendokumentasikan dengan kode IV untuk instruksi verbal dan IT untuk instruksi lewat telepon, dan diikuti dengan nama dokter dan nama bidan yang menerima instruksi. Misalnya, saya contohkan IT, berarti instruksinya melalui telepon dari dokter siapa, misalnya dokter Ridwan misalnya. Kemudian bidannya yang menerima siapa? Bidan Rina misalnya, seperti itu. Jadi IT Dr. Ridwan garing bidan Rina misalnya, seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan menulis instruksi berdasarkan kebijakan institusi dan segera dikonfirmasi kembali instruksi tersebut sebelum menutup telepon gitu ya. Kemudian kita lanjutkan menulis instruksi secara cermat dan tanyakan instruksi yang tidak tepat untuk menjaga akurasi instruksi. Jadi kalau misalnya ketika kita melakukan instruksi itu tadi ada kesalahan atau ketidakakuratan pengobatan yang dapat menimbulkan kejadian fatal pada pasien, maka kita harus bertindak sebagai pembela pasien untuk menanyakan instruksi yang tidak tepat adalah tanggung jawab dalam bidan menerima instruksi apabila menemukan dosis obat yang tidak tepat. Kemudian kita lanjutkan untuk pendokumentasian asuhan atau obat yang tidak diberikan disertai alasannya. Jadi tanyakan apabila pemberian obat belum dicatat, maka tidak diperbolehkan berasumsi bahwa obat memang belum diberikan, kemudian langsung memberikan kepada pasien. Jadi perlu kita tanyakan dahulu kepada pasien apakah obat telah diberikan atau belum. Jadi selanjutnya menanyakan kepada ahli farmasi apakah dosis obat yang diberikan sudah tepat. Mendokumentasikan asuhan atau obat yang tidak diberikan disertai alasannya. Jadi kita ketika mau memberikan obat, itu tetap kita harus tanyakan apakah pasiennya sudah mendapatkan obat tersebut atau tidak, terutama biasanya untuk di ruangan, kadang pasien sudah mendapatkan obat yang berupa tablet atau pil. Jadi biasanya kita harus tanyakan dulu, memastikan, Bu, sudah diminum obatnya, misalnya seperti itu. Kalau misalnya belum, berarti kita sarankan ibunya untuk minum. Kemudian baru kita catat, memastikan bahwa obat yang disarankan itu sudah benar-benar dikonsumsi oleh pasien. Kemudian mendokumentasikan informasi lengkap tentang obat-obat yang digunakan. Jadi bidan harus mendokumentasikan jenis obat, tanggal dan jam berapa harus diberikan untuk menghindari kesalahan memberikan obat kepada pasien. Jadi dalam pemberian obat itu sebenarnya tidak asal aja sehari 3 kali, tapi jarak antar pemberian obatnya tidak sesuai. Nah, itu juga akan meningkatkan risiko pada pasien. Jadi kita harus mencatat jam berapa harus memberikan obat, dosisnya berapa kepada pasien siapa. Kemudian seperti itu ya. Kemudian mendokumentasikan adanya alergi obat dan makanan pada pasien. Jadi kalau misalnya pasiennya memang sudah punya riwayat alergi atau obat tertentu, jadi pada pengkajian awal sudah dituliskan bahwa pasien alergi terhadap obat apa, misalnya seperti itu ya. Dokumentasi seluruh area injeksi. Dokumentasikan seluruh area injeksi. Jadi kalau misalnya pengacara penggugat yang mengalami cedera berkepanjangan akibat injeksi akan meneliti catatan medis pasien, pengacara akan mencari nama bidan atau nama perawat yang memberikan injeksi pada area yang cedera tersebut. Ya. Jadi semua perawat atau bidan yang pernah memberikan injeksi pada pasien tersebut bisa saja menjadi terdakwa. Jadi perlu dirancang catatan pemberian obat yang menyertakan
informasi area pemberian injeksi itu di mana, apakah di bokong, apakah di lengan atas, atau di mana. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan mencatat secara detail semua pemberian terapi intravena dan transfusi darah ya. Jadi semuanya harus benar-benar dicatat. Kemudian kita lanjutkan melaporkan hasil laboratorium yang tidak normal. Jadi pasien juga memiliki hak untuk tahu hasil pemeriksaan dirinya. Jadi mulai dari hasil laboratoriumnya, pemeriksaan fisiknya, semuanya harus benar-benar pasien paham atau tahu dari hasil pemeriksaannya. Kemudian mencatat secara tepat, tentunya ya. Kemudian menghindari pencatatan dengan sistem blok. Jadi misalnya eh, yang dimaksud sistem blok di sini yaitu memasukkan dalam data, dalam catatan perkembangan dengan rentang waktu yang cukup lama. Misalnya dari jam 7 pagi sampai jam 9.00. Nah, waktu tersebut bisa dikatakan terlalu lama. Jadi seharusnya jam 7 kita ngapain, jam 7.30 kita ngapain, itu tercatat secara terperinci. Jadi bukan hanya dituliskan dari rentan jam 7 sampai jam 7 malam misalnya seperti itu. Jadi menghindari sistem blok. Karena apa? Risikonya kalau menggunakan dengan sistem blok, maka tidak terdetek ya beberapa asuhan yang telah kita lakukan dalam rentang waktu tersebut. Kemudian mencatat segera setelah pemberian asuhan. Jadi setelah memberikan asuhan langsung kita catat ya. Perlu diingat bahwa kita manusia rentan lupa. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian kita lanjutkan mengisi bagian format pencatatan yang masih kosong. Mengisi bagian format pencatatan yang masih kosong. Kemudian mendokumentasikan setiap kutipan secara tepat. Bidan harus mengutip langsung kata-kata yang diucapkan pasien atau keluarga. Kutipan merupakan indikasi status mental dan tingkat orientasi pasien atau keluarga untuk membantu bidan memahami instruksi dan memberikan konseling pada pasien. Kemudian menghilangkan prasangka dari deskripsi tertulis mengenai pasien. Dokumentasi harus dibuat berdasarkan fakta, bukan pendapat atau asumsi. Jadi kata-kata yang menimbulkan sikap negatif terhadap pasien itu harus dihindari. Ya, termasuk misalnya sikap mengeluh, kejam, males, manja. Nah, itu juga pasien bermasalah, sulit misalnya, sulit diatur, menjengkelkan, nakal misalnya. Nah, itu kita harus menghilangkan prasangka dari deskripsi tertulis mengenai pasien ya berkaitan dengan itu ya. Kemudian kita lanjutkan untuk mendokumentasikan setiap perubahan kondisi pasien. Kemudian mendokumentasikan secara tepat informasi yang telah dilaporkan kepada dokter. Mendokumentasikan triase atau anjuran lewat telepon. Apa saja yang perlu kita dokumentasikan untuk masalah triase. Jadi kadang kita ada yang menelpon dari luar misalnya menyampaikan berkaitan dengan bahwa ada pasien rujukan atau pasien kecelakaan. Nah, itu tentunya kita sebagai bidan yang menerima maka harus mencatat secara lengkap. Jadi dia itu posisinya di mana ya, karena berkaitan dengan misalnya butuh ambulan, berarti kita harus memastikan dia posisinya di mana. Ya. Jadi nanti ambulannya langsung meluncur ke tempat kejadian misalnya. Siapa yang menelpon, kemudian umur yang harus diselamatkan itu berapa, misalnya ada pasien yang tidak sadar contohnya ya, kemudian tanggal berapa, jam berapa, itu perlu kita dokumentasikan juga. Kemudian mencatat hanya asuhan atau supervisi yang telah dilakukan dan membubuhkan tanda tangan. Jangan lupa setiap tindakan yang kita lakukan harus ada tanda tangan. Kemudian tidak diperbolehkan memanipulasi catatan, mengada-ngada ya. Berarti hasilnya atau catatannya itu tidak bisa dikatakan tidak
tidak objektif tapi subjektif gitu ya. Kemudian mengidentifikasi data tambahan dengan benar. Mencatat hanya data-data yang benar akurat. Kemudian jangan menghilangkan informasi signifikan dari sebuah catatan. Jadi kita jangan menghilangkan informasi yang malah itu sebenarnya informasi yang penting terkait pasien tersebut. Karena apa? Karena kalau misalnya dilihat secara hukum, tentunya nanti kita akan kesulitan untuk mendapat pembelaan karena dari segi informasi yang benar-benar signifikan atau sesuai dengan kasus tersebut malah tidak ada kayak gitu ya. Kemudian mengoreksi data yang salah secara tepat. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian jangan menulis ulang catatan, hanya memindah dari laporan sebelumnya. Jangan. Ya, laporan sebelumnya di shift pagi pasien pasien misalnya diberikan terapi ABC, kemudian ya tinggal salin aja misalnya. Padahal pada selanjutnya atau shift selanjutnya dia sebenarnya tidak memperoleh eh, terapi itu misalnya seperti itu. Jadi kita tidak menulis ulang catatan tapi menulis apa yang benar-benar kita lakukan pada pasien tersebut. Seperti itu. Kemudian jangan menghilangkan atau menghancurkan catatan medis pasien. Ini penting ya karena memang dari segi kebutuhan hukum itu juga penting. Jadi jangan sampai menghilangkan bukti intinya gitu ya. Kemudian jangan menambah data pada catatan yang lain. Jadi kalau misalnya ya misalnya catatan bidan ya nulis aja di tempat untuk menulis catatan hasil pemeriksaan bidan. Kita jangan asal menulis pada catatan dokter misalnya seperti itu. Kemudian mendokumentasikan ketidakpatuhan pasien. Nah, jangan menggunakan rekam medis untuk mengkritik orang lain. Itu ya. Kemudian dokumentasi laporan kejadian. Dokumentasi laporan kejadian ini eh jadi harus diceritakan secara runtut ya. Mulai dari awal sampai terakhir sampai dilakukan kerujukan itu seperti apa. Dokumentasinya harus benar-benar runtut ya. Kita lanjutkan manfaat dokumentasi. Manfaat dokumentasi dari aspek administratif. Eh, jadi dokumentasi itu bermanfaat sebagai sebuah catatan karena berkas tersebut bisa mengandung nilai identitas, tanggal masuk dan keluar, serta data askesnya. Itu untuk aspek administrasi. Kemudian dari aspek hukum, manfaat dokumentasi itu bisa bermanfaat sebagai alat pembuktian yang sah. Ya, jadi isi sebuah berkas menyangkut adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dalam rangka menegakkan hukum dan menyediakan bahan bukti selama proses pengadilan berlangsung. Kemudian aspek pendidikan, jadi suatu berkas catatan bisa bermanfaat untuk bisa dikatakan mendukung kegiatan pendidikan maupun pembelajaran. Jadi isi dari berkas dokumentasi menyangkut data atau informasi tentang kronologis perkembangan pelayanan kebidanan yang telah diberikan kepada pasien. Kemudian selanjutnya yaitu aspek penelitian. Manfaat dokumentasi dari aspek penelitian ini yaitu dokumentasi bermanfaat sebagai penyedia data untuk keperluan penelitian. Kemudian dalam berkas tersebut dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Kemudian dari aspek ekonomi, jadi suatu berkas itu bermanfaat untuk mendokumentasikan besarnya dana yang harus dikeluarkan sehingga mengurangi terjadinya pemborosan. Isi dari sebuah berkas dapat dijadikan bahan untuk menetapkan pembayaran pelayanan yang telah diterima oleh pasien tersebut. Jadi pembayarannya itu juga dimasukkan ke situ sehingga bisa terlihat secara jelas berapa biaya yang harus dibayarkan pasien kepada institusi pelayanan kesehatan. Jadi seperti itu. Kemudian dari aspek manajemen, jadi catatan yang lengkap dan disimpan dengan baik menunjukkan adanya
manajemen data yang baik pula. Jadi suatu berkas pencatatan merupakan keseluruhan arus data dan informasi dalam sistem informasi kesehatan. Jadi sebagai bentuk pelaporan dan penyusunan program sebagai pelaksanaan keputusan pimpinan. Itu beberapa manfaat dari dokumentasi kebidanan. Terima kasih.